semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Hafizahullah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saudaraku saudariku, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah atas rahmat dan nikmat yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Allah senantiasa curahkan nikmat-nikmatnya, rahmatnya, walau kadang atau sering nikmat yang Allah berikan kepada kita justru kita gunakan untuk hal yang tidak Ia ridhoi. Namun Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak pernah berhenti mencurahkan nikmat-nikmat itu. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang, mengasihi dan menyayangi hamba-hambanya lebih dari kasih sayang siapapun yang pernah dirasakan oleh makhluk dari makhluk. Dan kasih sayang yang paling dirasakan makhluk dari makhluk adalah kasih sayang seorang ibu yang ia curahkan kepada anaknya. Itulah kasih sayang yang terbesar yang kita rasakan dari apa yang terjadi dalam kehidupan semua manusia. Cinta dan kasih seorang ibu bahkan melebihi cinta dan kasih sayang seorang ayah. Karenanya Nabi SAW menjadikan cinta ibu itu adalah hal yang diangkat dalam hadis ketika Nabi SAW mengatakan, sungguh Allah lebih mengasihi dan mencintai hamba-hambanya lebih daripada cinta dan kasih wanita ini kepada anaknya. Kenapa wanita? Kenapa seorang ibu? Karena manusia tidak merasakan dalam kehidupannya cinta yang lebih dari kasih dan cinta seorang ibu terhadap dirinya. Itu yang ia rasakan.
maka ketahuilah bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala mengasihi dan mencintai kita lebih daripada cinta dan kasih yang pernah kita rasakan dari ibu kita, dari ayah kita, dari semua manusia yang pernah kita rasakan cinta dan kasihnya. Oleh karena itu, Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk mendekat kepadanya, menghapus dosa dan kesalahan kita, dan mendapatkan ridhonya, dan mendapatkan kekekalan abadi di surganya. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, manusia paling sempurna yang pernah hidup di permukaan bumi. Dalam tanda kutip kesempurnaan manusia, kesempurnaan manusiawi. Walau manusia tidak pernah ada yang sempurna, tapi kesempurnaan manusiawi itu ada pada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau hidup tanpa cacat, tanpa kesalahan, tanpa kekeliruan, tanpa pernah melakukan kesalahan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah atas nikmat yang sangat besar, dan di antaranya adalah pertemuan kita di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi, dan kita membaca insyaallah dan mempelajari sebahagian ayat-ayat Allah, sebahagian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mencapai kemenangan dan kejayaan, dalam rangka menghindar daripada kerugian, mengamalkan firman Allah di dalam Al-Quran yang semua kita insyaallah hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Dan semua kita tahu bahwa ini adalah alur kehidupan kita. Hidup kita adalah untuk menyempurnakan 4 hal ini: mempelajari agama Allah, mengamalkannya, menyebarkannya di tengah manusia, menebarkannya di permukaan bumi dengan dakwah, lalu bersabar atas apa yang akan didapatkan ketika menjalankan semua itu. Sabar dalam menimba ilmu, salam dalam mengamalkan, sabar di dalam mendakwahkan. Karena rintangan dan rintangan pasti Allah Tabaraka wa Ta'ala akan wujudkan dalam perjalanan menuju kemuliaan itu. Tak ada yang namanya kemuliaan tanpa rintangan. Tak ada yang namanya kesuksesan diraih dengan kenikmatan dari awal sampai akhir. Saksikanlah kehidupan di permukaan bumi ini, bahwa kemuliaan itu bergaris lurus dengan penderitaan menuju kemuliaan itu. Perjuangan menuju kemuliaan itu. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala mencatat kita sebagai hamba-hambanya yang memperjuangkan hidup untuk ilmu, untuk amal, untuk dakwah, dan sabar di atas semua itu, sehingga dimasukkan kita kepada kejayaan yang Allah inginkan dalam ayat ini, yang Allah maksudkan di dalam ayat ini, dan dijauhkan kita dari kerugian yang Allah maksudkan di dalam ayat ini. Amin ya rabbal alamin. Ana sangat sadar sesadar-sadarnya bahwa duduknya ada di sini hanya mengulang dan mengulang dan mengulang dan mengulang apa yang disampaikan oleh para asatidzah, oleh para ustadz yang pernah duduk di majelis ini, di masjid ini, menyampaikan kepada antum ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Karena sesungguhnya agama itu satu. Apa yang antum dengar dari ustadz-ustadz antum yang ada di kota ini, itu juga yang bisa kita sampaikan. Dan disampaikan oleh siapapun yang datang. Karena agama Allah dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan, satu agama. Sumbernya satu, imamnya satu, kitabnya satu. Dan ini bukti kebenaran. Siapapun yang datang, seolah-olah bahasannya tak ada perbedaan. Baik yang datang dari timur atau yang datang dari barat, yang datang dari utara, yang datang dari selatan, yang datang dari luar negeri. Tak ada hal yang berbeda dari apa yang mereka sampaikan. Padahal boleh jadi mereka tidak bertemu kecuali pertama kali dalam hidup mereka dalam pertemuan itu, tapi bahasa mereka satu, kalimat mereka satu, tujuan mereka satu, retorika mereka satu. Ini pertanda bahwa mereka satu sumber, satu guru, satu referensi. Maka keberadaan ana di sini hanya fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan tadzkir, berikan peringatan. Sebutkan ayat-ayat Allah, sebutkan hadis-hadis Rasulullah yang Anda ketahui. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena itu akan bermanfaat manakala hati yang menerimanya adalah hati orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudaraku saudariku al-hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Hidup kita di dunia ini adalah untuk perjuangan. Kalau antum bertanya perjuangan dalam bentuk apa Ustadz, kembalikan lagi kepada surah Al-Asr tadi. Karena semua rumusnya ada di situ. Berjuang untuk ilmu, berjuang untuk mengamalkannya, berjuang untuk menebarkannya, menyampaikannya kepada menyampaikannya kepada orang lain, mendakwahkannya, menegakkannya, memperjuangkan agar dia sampai kepada orang lain, tidak berhenti di kita. Lalu bersabar atas apapun rintangan, apapun hambatan, apapun kepedihan dan kesulitan yang pasti akan dihadapi dalam melakukan semua itu. Seorang mukmin, seorang mukminah yang sadar hidupnya untuk berjuang akan berbeda dengan seorang mukmin, seorang mukminah yang tidak menyadari perjuangan itu. Karena terlalu banyak ayat-ayat Allah yang mengingatkan kita bahwa hidup Anda itu untuk perjuangan. Allah mentakdirkan dunia ini bukan negeri di mana kita menimba hasil. Dunia ini bukan yaumuddin, bukan hari pembalasan. Namun ini dunia negeri bertungkus lumus, negeri bersusah payah, negeri bercocok tanam, negeri berjuang yang hasilnya nanti pada hari pembalasan setelah kematian. Karenanya di dalam Al-Quranul Karim Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan ganjaran kalian terima setelah mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran itu
Semua manusia yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan kalian akan mendapatkan ganjarannya dari amal kalian nanti pada hari kiamat. Maka negeri ini bukan negeri menikmati. Ini negeri bertungkus lumus. Ini negeri perjuangan. Ayat-ayat Allah sangatlah banyak, namun kita ambil sebahagian daripada ayat Allah yang jelas-jelas menerangkan kepada kita ini negeri bertungkus lumus, negeri perjuangan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di awal-awal surat Muhammad, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Menolong Allah, sepakat seluruh para ulama, sepakat seluruh para uqala, menolong tegaknya agama Allah di permukaan bumi. Dengan cara apa? Dengan cara yang ada dalam surah Al-Asr tadi. Tegakkan agama Allah dengan mempelajarinya dengan baik dan benar, mengamalkannya dalam kehidupan kita, menyebarkannya kepada orang lain, dan bersabar atas semua itu. Itu dia perjuangan menegakkan agama Allah. Allah berjanji, kalau kalian berjuang menegakkan agama Allah, Allah akan tolong kalian. Allah akan kokohkan kaki kalian di atas kebenaran, dan Allah kokohkan posisi kalian di permukaan bumi. Maka di sini jelas Allah menyuruh kita untuk perjuangan menegakkan agama Allah di permukaan bumi, karena Allah tabaraka wa ta'ala di sini memberikan kabar, namun di dalamnya ada perintah. Kabarnya adalah kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Perintahnya adalah hiduplah untuk menolong agama Allah. Dalam hal yang lebih jelas, di akhir surat As-Saff, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansar Allah. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Ini lebih tegas lagi, menyuruh kita untuk hidup berjuang untuk agama Allah tabaraka wa ta'ala. Jadilah kalian pilar-pilar yang dengannya agama Allah tegak di permukaan bumi. Iyyakum summa iyyakum, memahami tegaknya agama Allah di permukaan bumi hanya dengan berperang, hanya dengan melawan pemimpin yang zalim, hanya dengan khilafah Islamiyah saja, tanpa itu tak ada yang namanya perjuangan. Ini batil. Ini batil. Dan ini hanya untuk membangkitkan semangat buta, lalu diarahkan kepada aneka ragam aksi. Menegakkan agama Allah dimulai dari memahaminya dengan baik dan benar. Tanpa memahaminya dengan baik dan benar, agama Allah tidak akan tegak. Karena semua yang dibangun di atas kesalahan tak akan mendatangkan kebaikan. Kebenaran hanya akan tegak di atas kebenaran. Dan tujuan yang benar ditegakkan di atas jalan yang salah adalah kesalahan. Karena tidak ada di dalam agama kita tujuan menghalalkan segala cara asal tujuannya benar, asal tujuannya mulia. Itu tidak ada dalam agama kita. Tujuan yang benar harus berada di jalan yang benar, harus dimulai dari yang benar,
harus berdiri di atas pondasi yang benar dari awal sampai akhir. Setelah mengerti dan memahami, amalkan. Setelah mengerti dan diamalkan, dakwahkan, sampaikan kepada orang lain. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walau hanya sebuah ayat yang telah kalian fahami dengan pemahaman yang benar, dengan makna yang sahih, dengan ilmu yang benar, sampaikan kepada orang lain. Liyuballigha syahid minkumul ghaib, yang kalian dengarkan dariku, sampaikan kepada yang tidak hadir. Lalu bersabar atas semua yang akan terjadi, yang Allah wujudkan dalam rintangan-rintangan menegakkan agama Allah itu. Ayat yang lain yang bisa kita jadikan dalil, dan sungguh dalilnya sangatlah banyak, namun kita ambil sebahagiannya saja untuk dasar bahwa hidup ini adalah perjuangan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 111, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa-jiwa mereka, harta-harta mereka. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan beli dari mereka dengan membayarnya dengan surga. Maka hidup itu untuk berjuang dengan harta kita dan raga kita agar dibayar Allah dengan surga. Agar dibayar Allah dengan surga. Kita ambil satu ayat terakhir sebagai pendalilan bahwa hidup ini adalah perjuangan, kembali kepada surat Muhammad ayat 12. Innallaha yudkhilul ladina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar wal ladina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sementara orang-orang kafir hidupnya di dunia untuk makan, untuk bersenang-senang, untuk makan-makan sebagaimana makan dan bersenang-senangnya hewan ternak. Wan naru mathwal lahum, dan neraka adalah tempat untuk mereka. Satu kelompok hidupnya untuk bertungkus lumus di dalam iman dan amal saleh, berjuang untuk menegakkan iman dan amal saleh, bertungkus lumus untuk melakukan itu di permukaan bumi. Inilah orang-orang yang akan Allah berikan kenikmatan dan hasilnya dengan memberikan kepada mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Adapun kelompok lain hidupnya di dunia untuk menikmati hasil. Hidupnya di dunia bukan untuk perjuangan. Hidupnya di dunia untuk memetik kenikmatan di dunia, bersenang-senang dan makan-makan. Akhi, dunia ini bukan untuk itu. Hai manusia, sadarlah Anda dihidupkan oleh Allah di dunia bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk makan-makan, bukan untuk menikmati hasil. Nanti hasil itu. Dunia tempat bercocok tanam yang hasil dipetik nanti di akhirat. Adapun orang yang hidupnya untuk menikmati hasil dunia dengan cara bersenang-senang dan makan-makan, di akhiratnya sengsara. Kita rasa cukup beberapa dalil dari Al-Quranul Karim yang apabila kita lihat semuanya menyuruh kita bertungkus lumus.
Semuanya menyuruh kita berjuang, semuanya harus menyuruh kita untuk bergerak di permukaan bumi ini menjadi penolong-penolong berdirinya agama Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Apabila kita lihat sejarah para nabi dan para rasul, hal yang nyata dalam kehidupan para nabi dan para rasul yang Allah kisahkan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim. Lihat para nabi dan para rasul bagaimana mereka menegakkan agama Allah dan berjuang di permukaan bumi untuk tegaknya agama Allah. Dan lihat bagaimana sabarnya mereka di dalam menegakkan agama Allah di permukaan bumi itu. Mengajarkannya makna yang benar, mengajak untuk mengamalkannya dengan cara yang benar, dan mengajak untuk menyampaikannya kepada orang lain agar sampai agama Allah kepada orang lain, dan bersabar atas aneka ragam kerumitan yang terjadi yang pasti akan terwujud dalam perjalanan perjuangan menegakkan agama Allah itu. Lihatlah Nabi Nuh, apa yang Allah kisahkan kepada kita di dalam Al-Quran. Lihat pula Nabi Ibrahim, bagaimana Allah berkisah menyampaikan kisahnya kepada kita. Lihat pula Nabi Musa, lihat Nabi Isa, lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehidupan beliau dari awal sampai akhir kenabian. Semuanya perjuangan. Semuanya perjuangan yang tanpa henti. Dari satu perjuangan ke perjuangan yang lainnya, perjuangan berikutnya, sampai akhirnya Allah tabaraka wa ta'ala memanggil beliau kembali ke Ar-Rafiqul A'la, salawatu rabbi wa salamu alaih. Semoga Allah kumpulkan kita bersama beliau di padang mahsyar. Dan lihat pula kehidupan murid-murid Rasul yang langsung belajar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mereka adalah mi'yar pemahaman kebenaran dari agama Rasul, karena mereka menimbanya langsung dari Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, ilman wa amalan. Mereka menimbanya dari Nabi secara ilmu, dan mereka menimbanya dari Nabi secara amal. Maka tidak akan ada yang bisa memahami agama lebih daripada orang-orang yang belajar langsung dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah menjadikan standar pemahaman beragama ini standar pemahaman murid-murid langsung Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Berbeda dengan pemahaman para sahabat adalah tanda kebatilan. Berbeda dengan pemahaman para sahabat adalah tanda bujuk rayu iblis dan jebakan syaitan. Baik dalam cara memahaminya, atau dalam cara mengamalkannya, atau dalam cara mendakwahkannya. Karena agama yang Allah turunkan kepada Nabi kita tercinta telah sempurna, dan telah sempurna difahami dan diamalkan oleh murid-murid Nabi kita tercinta Muhammad SAW, para sahabat. Dan inilah sesuatu yang kita tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, bahwa beragama wajib merujuk kepada para sahabat. Wajib. Kalau tidak, kita akan mudah untuk diombang-ambing oleh iblis yang pengalaman hidupnya jauh lebih hebat daripada pengalaman hidup kita. Pengalaman menipunya jauh lebih hebat dari tukang tipu terhebat yang ada di permukaan bumi sekarang ini. Dikumpulkan seluruh manusia berhadapan dengan pengalaman menipu iblis, takkan ada lawannya. Satu-satunya cara kembali kepada Al-Hisnul Hasin, benteng yang kokoh yang iblis tidak bisa dekati, Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman langsung murid-murid Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Adapun kalau kita coba pahami sendiri, pemahaman kita gampang ditipu iblis. Kita coba cari cara mengamalkan sendiri, gampang ditipu oleh iblis. Maka Al-Quran dan Sunnah pasti kebenaran, pasti, tak ada cerita tidak, apabila difahami dan diamalkan dengan cara yang benar. Dan standar kebenaran itu untuk umat adalah orang yang pernah mempelajarinya dan mengamalkannya langsung dari Nabi tercinta, di hadapan Nabi tercinta, diawasi Nabi tercinta, kalau salah dibenarkan oleh Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Rasul wafat, Rasul ridho mereka telah beragama sesuai dengan apa yang beliau ajarkan. Adapun generasi setelahnya wajib merujuk kepada mereka. Maka as-salaf hanya para sahabat.
Kalimat salaf secara mutlak milik para sahabat. Adapun at-tabi'in dan atba'ut tabi'in harus ditambahkan as-salih. Kenapa? Karena di antara mereka ada yang tidak saleh. Di generasi mereka ada generasi yang tidak saleh. Namun kalimat mutlak salaf hanya milik para sahabat. Apabila digandeng dengan tabi'in dan atba'ut tabi'in harus as-salafus salih. Karena dari dua generasi setelah para sahabat ada yang saleh mengikuti para sahabat, ada yang tidak mengikuti para sahabat sebagaimana yang kita ketahui. Ala kulli hal, kembali kita ingin menyampaikan adalah lihat generasi para sahabat. Generasi yang tahu hidupnya untuk berjuang, yang mengerti bahwa hidup di dunia untuk perjuangan menegakkan agama Allah. Siapapun yang belajar biografi para sahabat, siapapun yang mendengarkan biografi para sahabat, semuanya terlihat mereka adalah orang yang sedang berjuang menegakkan agama Allah di permukaan bumi dengan apapun yang ada pada mereka, dengan aneka ragam posisi yang ada pada mereka. Maka tahulah kita bahwa kalau Al-Quranul Karim mengajarkan kita untuk berjuang, memerintahkan kita untuk hidup berjuang, Nabi kita tercinta hidupnya perjuangan berserta saudara-saudaranya dari para nabi dan para rasul. Para sahabat hidupnya, hidup dari awal sampai akhir adalah para pejuang menegakkan agama Allah tabaraka wa ta'ala. Pertanyaan berikutnya adalah, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita akan berbaris di barisannya para nabi dan para rasul? Di barisannya para sahabat? Atau tidak? Surga Allah sangat mahal. Dan itu yang Allah jual kepada kita dengan perjuangan. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah bahwa yang dijual oleh Allah mahal. Yang dijual oleh Allah surga. Maka tidak didapatkan dengan tanpa perjuangan, tanpa kepedihan, tanpa air mata, tanpa kelelahan, tanpa bertungkus lumus. Wahai mukmin, wahai mukminah, wahai muslim, wahai muslimah, saudaraku, saudariku, mari kita sadari ini sesadar-sadarnya bahwa Allah ketika hidupkan kita di permukaan bumi ini bukan untuk menikmati dunia. Tidak. Yang menikmati dunia lihat hasilnya. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wa naru mathwal lahum. Ini hasilnya orang yang hidup di dunia untuk menikmati. Namun orang yang beriman hidup di dunia untuk bertungkus lumus dalam iman dan amal saleh. Innallaha yudkhilul ladina amanu wa amilus salihat. Hidup mereka untuk iman dan amal saleh. Untuk itu mereka hidup. Itu yang mereka lakukan. Maka mari saudaraku, pada kesempatan yang berbahagia ini ana mengajak diri sendiri dan kita semuanya, mari kita menjadi pejuang-pejuang agama Allah. Mari menjadi orang-orang yang Allah suruh kita untuk menjadi itu. Di dalam ayat yang tadi kita bacakan, kunu ansar Allah. Jadilah kalian pejuang-pejuang agama Allah. Allah kalau mau menegakkan agamanya tanpa kita, bisa. Fa'alul lima yurid. Innahu ala kulli syai'in qadir. Tak ada yang bisa menolak keputusan Allah. Dan Allah ketika memperlihatkan dengan jelas bahwa ia bisa menghancurkan Fir'aun sesaat tanpa sedikit pun menggunakan kekuatan Nabi Musa dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Musa, Allah perlihatkan kepada kita bagaimana Allah menghancurkan musuh-musuhnya tanpa menggunakan hamba-hambanya. Hal yang sama kepada kaum Ad, hal yang sama kepada kaum Nuh alaihimussalam.
yang Allah tak mampu, namun Allah berkeinginan agamanya ini ditegakkan melalui perjuangan hamba-hambanya. Agar perjuangan hamba-hambanya di permukaan bumi yang berletih-letih itu menjadi sarana kemuliaan mereka di sisi Allah. Coba lihat dengan baik dan benar. Allah ketika menyuruh kita berletih-letih dalam memperjuangkan agama Allah, ilman wa amalan wa da'watan, dan sabar atas semua itu, karena ini yang Allah inginkan. Kalau engkau ingin mulia di sisiku, aku bisa menghancurkan musuh-musuhku tanpa kalian. Allah mampu tegakkan agamanya di permukaan bumi tanpa siapapun. Tapi Allah berkehendak, kalau kalian ingin mulia di sisiku, tegakkan agamaku di permukaan bumi. Sebarkan agama Allah di permukaan bumi. Jadilah pejuang-pejuang untuk menegakkan agama Allah di permukaan bumi. Dengan itulah kalian bisa mulia di sisiku. Akhi fiddin, apabila kita lihat para sahabat, kita menemukan manusia-manusia mulia dengan nama-nama yang harum dan wangi sampai saat ini. Orang-orang yang kalau namanya didengar oleh telinga orang mukmin, nama yang indah, hanya dengan namanya disebut saja, ada semacam keindahan, kemuliaan tiada tara menghiasi nama itu. Lihat saja Bilal bin Rabah. Ambil satu contoh, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu wa ardhahu. Ketika kita mendengar nama Bilal bin Rabah, begitu namanya disebut, langsung nama itu penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keindahan, penuh dengan nama seorang yang sangat mulia di hati orang-orang yang beriman. Pertanyaannya adalah, dengan apa Bilal mencapai nama yang sangat mulia itu di tengah manusia? Dengan bersenang-senang? Dengan berleha-leha? Tak ada orang yang mendengar nama Bilal bin Rabah kecuali langsung mengetahui penderitaan beliau dalam mempertahankan agamanya dan membela agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah tidak terkenal dengan kekayaannya, tidak terkenal dengan pangkat dan jabatannya, tidak terkenal dengan yang manusia sekarang ingin mulia dengan hal tersebut. Tidak. Tapi setiap mendengar nama Bilal bin Rabah, yang terbayang adalah penderitaan yang sangat hebat, penderitaan yang sangat dahsyat, dan sabar atas penderitaan itu, dan tidak bergoyah untuk tetap di atas ilmu, tetap di atas amal, dan tetap menyampaikannya kepada manusia seperti yang didapatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulia. Kalau itu Bilal bin Rabah, maka berlaku kepada seluruh para sahabat. Mulianya mereka karena perjuangan yang luar biasa yang telah mereka lakukan bersama Nabi kita tercinta SAW dan setelah Rasul kita tiada. Izinkan anak untuk mengatakan mulianya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bukan karena beliau kaya. Tapi karena perjuangan hebat melalui kekayaan. Beda itu. Beda jauh. Mulianya Utsman bukan karena beliau kaya. Mulianya Abdurrahman bin Auf bukan karena beliau kaya. Bukan. Salah. Tapi karena beliau telah berjuang dengan perjuangan hebat melalui kekayaan yang Allah berikan kepada beliau. Ketika kita ingin mencapai kemuliaan di permukaan bumi hanya by kekayaan, salah jalan. Bukan dengan hal itu Utsman menjadi mulia, Abdurrahman bin Auf menjadi mulia, dan sahabat-sahabat lain Nabi SAW yang kaya raya menjadi mulia. Enggak. Tapi dengan perjuangan yang luar biasa yang telah mereka lakukan dengan harta yang Allah telah amanahkan dalam hidupnya
radhiyallahu anhum ajma'in. Siapa yang tidak tahu kisah infaknya Utsman? Kalau kita hitung dalam hitungan kita sekarang, sekali infak itu belasan puluhan miliar. Sekali infak, itu baru infak sekali jalan. Infak satu momen kesempatan infak. Siapa orang sekarang yang ingin berinfak sekali infak puluhan miliar? Anak belum dengar itu, belum dengar sampai sekarang. Total sekian lama mungkin, tapi sekali infak sekian belum dengar sampai sekarang. Pernah tuh ada yang berkurban hewan kurban 1 miliar, Masya Allah, hewan kurbannya 1 miliar. Tapi spanduknya dari Sabang sampai Merauke. Itu iklan, bukan perjuangan, itu iklan. Mungkin biaya spanduknya lebih mahal daripada kurban yang 1 miliarnya. Akhi fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi terlihat jelas bahwa mulianya orang-orang mulia dimulai dari para nabi dan para rasul. Tertinggi nabi kita dan rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Mulianya orang-orang mulia dari para sahabat bukan karena mereka bukan, tapi karena mereka berjuang. Mereka hidup di dunia menjadi ansarullah. Mereka hidup di dunia menjadi penolong tegaknya agama Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalalah. Berpacu-pacunya para sahabat dalam berjuang menjadi kisah yang luar biasa. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mendengar Nabi SAW menyuruh kaum muslimin untuk mendemakan hartanya untuk perjuangan agama Allah tabaraka wa taala, ingin melakukan hal yang menurut beliau luar biasa, hal yang besar. Dan ketika itu beliau berniat mengalahkan Abu Bakar. Beliau pulang ke rumah, lalu mengumpulkan hartanya yang ada, lalu mengambil setengahnya untuk diinfakkan. Diambil setengahnya, diinfakkan. Antum kalau mendengar kalimat Umar menginfakkan setengah hartanya, itu nggak terlalu rumit. Tapi akan menjadi rumit kalau antum membayangkan, kumpulkan harta antum sekarang, ambil setengahnya untuk infak. Nah itu rumit tuh. Berat itu. Itu perjuangan penuh dengan godaan yang harus antum lalui itu. Kalau hanya mendengar kisah Umar menginfakkan setengah hartanya, itu kisah ringan di telinga kita. Tapi coba bayangkan dalam realita nyata. Membayangkannya antum sudah wow, apalagi mengamalkannya. Antum tahu isi rekening berapa? Yang tersimpan di sana dan di sini berapa? Bisa antum bayangkan sekarang berapa jumlahnya? Ambil setengahnya untuk diinfakkan. Oleh karena itu wajar kalau dalam kasus ini Umar ingin mengalahkan Abu Bakar. Karena dia melakukan hal yang luar biasa. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Itu sudah perjuangan besar itu. Sudah hal yang luar biasa untuk sebuah perjuangan. Setengah harta kita infakkan di jalan Allah. Maka beliau datang menghadap Rasulullah SAW dengan memberikan dan mengatakan, ini setengah hartaku ya Rasulullah yang ada. Selesai, didoakan oleh Nabi keberkahan dan semacamnya, beliau menjauh dari Nabi dan menunggu apa yang akan dilakukan oleh Abu Bakar. Dan beliau sangat berharap pada momen ini saya bisa mengalahkan Abu Bakar. Namun nggak ngasih tahu Abu Bakar, kita pacu-pacuan ya gitu, enggak. Jadi berlombanya orang yang beriman, berlomba di alam gaib, hanya Allah yang menilai. Ternyata Abu Bakar kemudian datang
Dan Umar mendengar apa yang dikatakan Abu Bakar, berharap menang kali ini. Ternyata Abu Bakar datang dan mengatakan, ya Allah, ya Rasulullah, ini semua hartaku yang ada. Mulianya mereka karena yang begini-ginian loh Pak. Radhiyallahu anhu, karena perjuangan mereka yang luar biasa inilah mereka menjadi manusia mulia, namanya harum, namanya wangi, namanya indah. Semua orang memujinya, semua orang tahu siapa dia, semua orang yang beriman Allah kenalkan kepada nama-nama mereka kepada seluruh orang yang beriman. Seluruh mereka mendoakan orang yang beriman, mendoakan Abu Bakar dan Umar. Oleh karena itu, mereka yang melaknat Abu Bakar dan Umar jelas bukan agama Islam itu. Namun permasalahannya adalah kemuliaan itu karena perjuangan yang hebat, pengorbanan yang hebat yang telah mereka lakukan dalam hidup mereka dalam menegakkan agama Allah. Abu Hurairah miskin, nggak punya harta, nggak punya kebun, nggak punya rumah, nggak punya bisnis. Tapi berhentikah beliau berjuang menegakkan agama Allah? No, tidak. Beliau berjuang dengan apa yang beliau bisa perjuangkan, dengan perjuangan yang Allah berikan kepada beliau, di bab yang Allah berikan kepada beliau. Hai orang-orang yang kurang harta, Anda punya kelebihan waktu yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang Allah berikan kepada mereka kelebihan harta. Jadi kalau Allah berikan kelebihan harta, Allah tidak berikan kelebihan waktu. Kalau Allah berikan kekurangan harta, Allah berikan kelebihan waktu. Ya atau tidak? Dunia ini Allah buat adil loh, Pak. Karena Allah itu maha adil. Setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan, setiap ada kekurangan pasti ada kelebihan. Tinggal bagaimana kita melihat mana kelebihan kita agar kita bersyukur dan mana kekurangan kita agar kita sabar. Tinggal itu saja hidup di dunia ini. Dan jangan pernah mencari kelebihan pada orang lain agar kemudian hidup kita untuk memandang-mandang kelebihan itu. Justru hiduplah untuk melihat kelebihan kita yang itu adalah kekurangan pada orang lain agar kita bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah kelebihan kepada kita yang itu kekurangan bagi orang lain. Maka antum yang memiliki kelebihan waktu, berjuanglah dengan kelebihan waktu yang Allah berikan kepada antum. Bisa, siapa bilang tidak? Membuktikan oleh pedagang agama Allah, mempelajari agama Allah langsung dari Nabi, menghafalkannya. Ini tugas-tugas antum-antum yang sekarang punya kelebihan waktu dalam menghafal agama Allah, menghafal Al-Quran, menghafal sunnah, menghafalkan perkataan para ulama untuk nanti disampaikan, terutama para santri. Kelebihan waktu yang Allah berikan kepada antum sudah tidak sama lagi dengan waktu yang Allah berikan kepada selain yang seperti antum gitu. Para pebisnis sudah sibuk dengan bisnisnya dan kekurangan waktu. Para ustadz sudah sibuk dengan dakwah dan aneka ragam perjuangannya sudah kekurangan waktu. Generasi mereka yang kelebihan waktu, gunakan kelebihan waktu tersebut untuk memperbanyak agama Allah di dalam diri. Kesempatan untuk meletakkan agama itu di dalam dada, menyimpannya di dalam diri kita, bukan di dalam tulisan. Al-ilmu ma hawahu sadru lama hawahul qimatru. Ilmu itu adalah yang terletak di dalam dada, bukan apa yang terletak di dalam bungkusan yang membungkus buku-buku. Itu yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Kelebihan waktu yang Allah berikan kepada beliau,
beliau gunakan untuk perjuangan di titik perjuangan yang beliau lakukan, sehingga jadilah beliau pejuang hebat luar biasa. Seluruh ulama, seluruh penuntut ilmu murid Abu Hurairah. Kita semua ini murid Abu Hurairah. Abu Hurairah berjasa dalam menyampaikan ilmu Rasul kepada kita. Ya atau tidak? Seluruh ulama di permukaan bumi sekarang ini murid Abu Hurairah. Generasi sebelumnya sampai generasinya para tabi'in dan sebahagian sahabat yang menimba ilmu dari Abu Hurairah. Lihat kemuliaan baik kemiskinan dan kekayaan, kesempatan dimanfaatkan luar biasa oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda. Jangan antum berjuang, Ustadz, saya kalau nggak kaya saya nggak bisa menjadi pejuang agama Allah. Itu pemahaman salah itu. Saya ingin menjadi pebisnis handal dulu Ustadz, baru kemudian akan berjuang menegakkan agama Allah. Enggak. Boleh jadi itu hanya bujuk rayu iblis sementara untuk membuat Anda sibuk, setelah itu Anda dilupakan dalam perjuangan itu. Karena sibuk dengan kesibukan tadi. Boleh jadi. Anda bisa menjadi pejuang apapun yang ada pada diri Anda sekarang, apapun posisi Anda sekarang, dimanapun sekarang Anda berada, apapun jabatan Anda sekarang, Anda bisa menjadi pejuang yang berjuang bersama Nabi SAW dengan aneka ragam masyarakat yang ada dan majmuknya para sahabat dalam kehidupan bermasyarakat. Semua mereka berjuang bersama Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam di posisi masing-masing. Dan masing-masing memiliki kelebihan masing-masing dengan kelebihan yang mereka gunakan dalam kehidupan mereka. Khalid bin Walid punya kelebihan lain dalam berjuang. Yaitu berperang. Saifullahil Maslul. Karena beliau adalah seorang panglima perang yang luar biasa, ahli strategi perang. Beliau berjuang dengan strateginya itu, dengan kekuatan tenaga yang Allah berikan kepada beliau radhiyallahu anhu. Yang ketika berperang, saking kerasnya tenaga beliau memukulkan pedang patah. Kalau kita, tangan kita yang patah mungkin, karena saking lemasnya kita memegang pedang untuk berperang. Khalid bin Walid, pedang yang besi itu patah di tangannya. Dan itu bukan 1, 2 pedang, 9 pedang patah membela agama Allah dalam satu pertempuran. Kelebihan yang Allah berikan beliau manfaatkan. Jadi slot untuk berjuang itu tidak slotnya ustadz saja gitu loh Pak. Tidak slotnya para orang kaya saja, bukan. Semua kita di posisi masing-masing berjuang. Kalau antum lihat ketika Nabi SAW mengatakan tentang orang yang beriman, Nabi mengibaratkan orang yang beriman itu adalah bangunan. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim. Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan. Bagaimana bangunan ini? Yashuddu ba'duhu ba'da wa syabbaka asabi'ahu. Satu sama lain saling melengkapi dan saling menguatkan, saling mengokohkan, dan masing-masing di posisinya masing-masing. Lihatlah bangunan, ada yang bertugas di pondasi, ada yang bertugas di tiang, ada yang bertugas di lantai, ada yang bertugas di plafon, ada yang bertugas di pintu, ada yang bertugas di jendela, ada yang bertugas di dinding, ada yang bertugas di atap, ada yang bertugas di toilet, ada yang bertugas di macam-macam kan? Harus saling bahu-membahu, bantu-membantu, satu sama lainnya saling menguatkan, jadilah bangunan. Antum pernah bayangkan nggak kalau lantai ngambek ke plafon? Enak aja antum ya di atas terus, dilihat orang terus, dipuji orang terus, sementara kami diinjak-injak. Nggak maulah jadi lantai. Pernah antum bayangkan ilustrasi seperti itu? Lantai nggak mau jadi lantai, toilet nggak mau jadi toilet, maunya jadi mihrab.
Dilihat orang terus, dipuji orang terus. Perjuangan kalau hanya dilakukan oleh segelintir kelompok dan hanya itu saja, tidak ada yang namanya perjuangan. Tanpa support dari aneka ragam jenis perjuangan, dari aneka ragam status perjuangan, itulah dia bangunan. Yang Allah takdirkan sedang berada di posisi lantai, udah berjuang di posisi lantai. Yang Allah takdirkan sedang berjuang di posisi pintu, tempat masuknya kebaikan dan masuknya pintu-pintu kebaikan, berjuanglah sebagai pintu. Yang berada di atas, yang harus didengar kata-katanya, sebagai di podium, berjuanglah di podiumnya. Yang punya harta, berjuanglah di hartanya. Yang punya jabatan, berjuang di jabatan. Yang punya waktu, berjuang di waktunya. Yang punya kesempatan mempelajari agama, berjuang dengan agamanya. Bahkan sampai kepada titik yang membersihkan masjid, berjuang dengan membersihkan masjidnya. Karena semua itu perjuangan. Dan tidak ada yang boleh diabaikan. Oh, ini saja yang penting, yang lain nggak penting. Nggak ada, semua bangunan ini penting. Semua bangunan ini punya peran masing-masing dan semua punya kepentingan yang tidak bisa diabaikan satu dan yang lainnya. Tak ada gunanya bangunan yang hebat, yang luar biasa kalau nggak ada toiletnya. Ya atau tidak? Hilang kemegahan apapun. Masya Allah, bangunan luar biasa, cuman aibnya bangunan ini 10 lantai yang luar biasa marmernya, aibnya cuman satu, nggak ada toilet. Coba lihat. Maka semuanya berjuang loh. Oleh karena itu lihat, Nabi tidak pernah mengabaikan perjuangan para sahabat, walau hanya terkecil, walau hanya menyapu masjid. Bukankah ada seorang wanita yang rajin menyapu masjid? Dimuliakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Perannya sebagai orang yang rajin menyapu masjid dihargai oleh Nabi dengan penghargaan yang luar biasa. Sampai ketika beliau wafat, Nabi tidak tahu telah dikuburkan para sahabat. Nabi mengatakan, tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Kenapa? Itu beliau sedang mengambil peran yang tidak diambil oleh orang lain, dan peran itu penting. Walau hanya kalau dalam bahasa kita cleaning service. Itu peran penting dalam sebuah perjuangan. Maka saling menghargai, saling memberikan manfaat, saling mendukung, itu dia ketika Nabi tasbih, apa ini bahasa Indonesianya ini? Menyela, menggenggam antara jari jemarinya, satu sama lainnya saling mengokohkan. Apa bahasa Indonesianya ini, Pak? Mana dosen bahasa Indonesia kita di sini? Ya, enggak, maksudnya menggini, apa namanya bahasa Indonesianya apa ini? Menjalin, ya, menjalin ya. Karena bukan orang ahli bahasa Indonesia. Mana dosen-dosen bahasa kita? Ya begini, udah prakteknya begini udah. Apa bahasa Indonesianya nggak tahu nih? Merajut, menjalin, mengerat, mempererat, udah terserah lah, pokoknya gambarnya begini. Tak ada yang merasa dirinya lebih berjasa dari orang lain, masing-masing berada di peran masing-masing. Dan pasti ketika antum mengambil peran, antum ada perannya, pasti ada, tinggal mau atau tidak, tinggal mau berjuang atau tidak mau berjuang di peran itu. Jangan, saya maunya peran yang ini, peran Utsman gitu. Orang kan pengennya begitu, saya pengennya perannya Utsman. Boleh jadi itu bisikan iblis agar Anda keluar dari peran Anda yang sesungguhnya, mencoba untuk meniru peran orang lain yang bukan Anda spesifiknya dan ahlinya dalam peran itu. Akhirnya nafsu dan syahwat yang dibungkus dengan kalimat-kalimat indah, dengan tujuan-tujuan indah, hanya pembungkusnya saja. Kalau Anda ingin pejuang, maka Anda bisa menjadi pejuang di peran apapun yang sedang Anda perankan sekarang dalam kehidupan Anda, saudaraku.
Nasihat lain anak katakan, jangan serahkan perjuangan itu kepada ustadz saja. Enggak loh. Ustadz nggak bisa apa-apa tanpa antum-antum. Anak ngaku sebagai ustadz ini sekarang. Dan mewakili ustadz-ustadz yang lain. Ustadz nggak bisa apa-apa tanpa madunya. Tanpa peran perjuangan antum-antum yang sangat banyak, dengan varian yang sangat banyak, ustadz nggak bisa apa-apa. Bisa ustadz menyebarkan agama dengan baik dan benar kalau jamaahnya nggak mau datang? Soal nggak mau datang aja coba. Bisa apa ustadz itu? Ada yang bangunkan masjid, ada yang ini, ada yang datang, ada panitia, ada yang menyambut kita, ada yang merapikan sendal, ada yang ini semua peran. Dan tak ada di antara kita yang tahu mana bahagian peran orang-orang yang benar-benar ikhlas, yang darinya Allah berkahi amal ini. Tak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu siapa yang paling Allah tabaraka wa ta'ala muliakan dalam perjuangan masing-masing. Kalau di zaman Rasul, ya ada wahyu yang Allah berikan kepada Nabi SAW, sehingga melalui itu Allah beritahu kepada Nabi dan Nabi beritahu kepada umat. Abu Bakar yang paling baik, Umar setelahnya, Utsman setelahnya, Ali bin Abi Thalib setelahnya, 6 yang tersisa setelahnya. Ahli Badar lebih baik daripada selain ahli Badar. Yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah lebih baik daripada yang masuk Islamnya setelah Fathu Makkah. Karena ada wahyu. Tanpa wahyu semua itu menjadi sesuatu yang tidak bisa diketahui siapa yang lebih baik dari siapa. Maka peran lantai bisa jadi lebih baik daripada peran yang lainnya. Maka ambillah kesempatan di peran-peran yang Allah sedang berikan kepada antum. Jangan sia-siakan. Ana bisa berjuang dengan ilmu, datangi. Peran itu melalui ilmu. Ana bisa berjuang melalui waktu, datangi. Ana bisa berjuang melalui harta, datangi. Orang bisa berjuang melalui ilmu dan strategi. Ayo. Semua kita saling membutuhkan. Semua bangunan saling membutuhkan satu sama lainnya. Dan saling mendukung, saling memberikan peran sehingga menjadi bangunan yang kokoh, sempurna. Dan jangan serahkan kepada orang-orang tertentu, kelompok tertentu bahagian. Enggak. Giliran kita menjadi petugas parkir, jangan abaikan bahwa petugas, wah ini kenapa sih saya dikasih peran petugas parkir, bukan petugas pendamping ustadz gitu misalnya. Kayaknya saya peran yang aneh-aneh nggak tahu kita, bukan mungkin dari peran antum yang luar biasa, keikhlasan antum yang luar biasa ngurus ini juga. Nggak ada yang harus disepelekan, karena semua itu adalah sebuah komponen penting dari sebuah bangunan besar yang saling support, saling dukung, saling menguatkan, dan saling berada pada peran masing-masing untuk mencapai keutuhan bangunan tersebut. Hal yang sama dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Sehingga lihat Nabi kita tercinta SAW, seluruh para sahabat di perannya masing-masing bergerak masing-masing. Yang belajar agama, yang sedang berdagang, yang sedang menuntut ilmu, yang sedang menyampaikan, yang sedang berkebun, yang sedang di pasar, yang bertugas mengumpulkan zakat mal, yang kemudian ketika saatnya gabung bersama untuk jihad fisabilillah. Mari saudaraku, ambil peran kita. Karena kalau kita sadar hidup ini untuk perjuangan, lalu kita tidak andil dalam perjuangan itu, demi Allah kita mencampakkan diri kita dari kemuliaan. Demi Allah kita mencampakkan diri kita dari kemuliaan. Karena mulianya seorang mukmin dengan perjuangan hidupnya menegakkan agama Allah. Semoga bermanfaat apa yang Anda sampaikan. Ya, alhamdulillah materi cukup sampai di situ. Dan tadi panitia menanyakan ada pertanyaan atau tidak. Anak katakan terserah tuan rumah. Tamu hanya bisa patuh kepada apa yang dikatakan tuan rumah. Ya. Dan ternyata tuan rumah mengatakan, insya Allah ada Ustadz di akhir materi
kita tolong berikan waktu untuk tanya jawab. Kita persilahkan bagaimana teknisnya, apakah dibacakan atau bagaimana. Wallahu a'lam. Mana host kita tadi yang baik, bismillah. Jazakumullah khairan Ustaz Maududi Abdullah Yansi hafizahullah taala yang telah menyampaikan materi Tabligh Akbar pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Kami persilakan kepada jamaah yang hadir di Masjid Manarul Ilmi. Bagi yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan untuk bertanya kepada beliau. Ada? Silakan angkat tangan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Ustadz. Di tempat saya kan yang ngaji sunnah itu kan sedikit, sedangkan seperti kayak ibadah-ibadah di masyarakat itu yang waluhu alam ada dasarnya dalam syariat atau tidak. Contohnya seperti selesai mensolatkan jenazah ada pembacaan Al-Fatihah dan zikir bersama. Sebagai orang yang sudah mengaji kayak syariat itu, bagaimana untuk mendakwakannya dan bagaimana sikapnya, Dad? Mohon penjelasannya, Dad. baik. Bagaimana teori menyampaikan, bagaimana cara menyampaikan itu tergantung situasi dan kondisi. Tidak bisa dipukul rata karena keadaan bervariasi, situasi bervariasi, maka cari cara terbaik untuk menyampaikan. Begitu yang ada dalam agama Allah. Walakin dzikra la'allahum yattaqun. Akan tetapi berikan peringatan, mudah-mudahan mereka bertakwa. Imam Abdurrahman As-Sa'di dalam ayat ini mengatakan, cari jalan terbaik, sekira-kira jalan itu jalan yang terbaik untuk memperkenalkan takwa kepada mereka. Tidak ada satu jalan rule pasti harus begini, enggak. Karena situasi dan kondisi berbeda-beda antara satu masjid dengan masjid yang lain, satu daerah dengan daerah yang lain, satu jamaah dengan jamaah yang lain. Intinya orang yang ingin mendakwahkan mencari cara terbaik untuk menyampaikan yang lebih dekat kepada ketakwaan. Begitu inti dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam ayat ini. Cari jalan, cari sarana terbaik itu apa? Boleh jadi sarananya hanya membeli buku dan meletakkannya di masjid, itu juga bahagian daripada sarana menyampaikan dakwah. Ya kan? Boleh jadi menebar-nebarkan, membagi-bagikan buku kepada jamaah. Boleh jadi minta izin untuk membuat acara di masjid, mendatangkan ustaz. Boleh jadi macam-macam. Boleh jadi bisa ngobrol langsung dengan pengurus masjid. Pengurus masjid terbuka untuk diskusi penuh dengan keinginan yang baik, dengan diskusi yang tidak debat kusir. Sekiranya itu bisa, ya bisa dikerjakan juga, ya. Maka bervariasi dan tidak bisa dipukul rata. Harus caranya harus begini. Harus Anda berdiri di podium setelah sholat Jumat kemudian mengatakan ini adalah salah, ini adalah bid'ah. Enggak begitu. Hal-hal yang seperti ini bisa dikerjakan di suatu tempat, tidak bisa dikerjakan di tempat yang lainnya. Maka, tapi intinya adalah berusaha menyampaikan kebenaran. Berusaha bahwa kebenaran itu kita sampaikan kepada mereka dengan cara yang terbaik pada setiap kondisi dan situasi yang bervariasi. Ya. Maka tak ada cara menyampaikannya itu satu bab muttaridah, semuanya harus seragam, itu enggak ada. Intinya adalah sampaikan kebenaran dengan akhlakul karimah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan akhlak yang mulia, dengan lemah lembut, dengan tutur kata. Namun caranya bagaimana itu masing-masing
situasi dan kondisi. Likulli hadisatin hadis, likulli maqamin maqal. Di mana ada tempat dan situasi, ada cara untuk menyampaikan pada situasi itu. Di mana ada strategi ada pembicaraan pada strategi tertentu. Maka musyawarahkan dengan teman-teman yang sedikit yang antum katakan tadi, bagusnya bagaimana kita berhadapan dengan masyarakat ini. Apabila antum kewalahan bisa berdiskusi dengan ustadz, masyarakat saya dalam keadaan seperti ini, bisa minta nasihat juga. Wallahu ta'ala alam. Naam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, kami persilahkan kepada jamaah sekalian yang mungkin masih ingin bertanya. Namun sebelum itu kami mohon izin untuk menyampaikan informasi. Kami informasikan kepada jamaah Tabligh Akbar pagi hari ini yang membawa kendaraan mobil berwarna putih yang parkir di depan gedung baru sebelah masjid dengan nomor polisi R1446JL. Kami ulangi, R1446JL. Dimohon untuk mohon bantuannya untuk menggeser mobilnya. Terima kasih. Baik, kami persilakan. Silakan Bapak. Mic yang tadi 3. Iya. Silakan Bapak. Begini Tad, dalam sebuah perjuangan biasanya pelaku pejuangnya itu berbeda-beda. Ada yang keilmuannya, tingkat kesabarannya udah tinggi, ada yang masih rendah. Tolong nasihatnya Tad, bila mana misalnya saya berjuang dikasih tugas sebagai pemanggil untuk orang-orang sholat muadzin gitu. Dalam menjalankannya ternyata banyak sekali kritikan, nggak enak lah suaranya, kurang fasih lah ini itu. Apakah misalnya kayak gitu saya lebih baik mundur sambil memperbaiki diri? Apakah itu termasuk orang yang lari dari perjuangan atau tidak? Tapi ketika saya sudah menyampaikan, misalnya saya mundur saja ganti yang lain, malah tidak boleh, jalan terus. Tapi ketika jalan kayak gitu sambil memperbaiki, tetap aja kamu kurang ini, kurang itu, minta solusinya. Terima kasih. Baik. Apa yang antum sampaikan adalah sesuatu yang sering ana sampaikan di banyak kesempatan, bahwa sebuah hal yang realita nyata dalam kehidupan kita, bahwa penonton lebih pandai daripada pemain. Orang yang hanya mendengar, menyaksikan dan mengamati itu ahli mengkritik. Misalnya antum anggaplah siapa sekarang jago pemain bola yang ahli itu main bola, itu kalah sama kritikan penonton. Penonton yang nonton di podium itu lebih, wah kok ditendang pakai kaki kanan sih, harusnya pakai kiri masuk nih gitu. Dan apa yang antum katakan tadi, apabila difahami dengan apa yang anda katakan, itulah yang terjadi. Penonton sering lebih mahir mengkritik daripada pemain, tapi giliran penonton disuruh main, gempor dia, nggak sanggup. Makanya itu yang antum katakan tadi, ketika saya sudah mencoba, ya udahlah, yang mengkritik saja coba maju, saya mundur. Oh enggak, jangan, karena dia nggak bisa main. Maka bahagialah anda kalau anda sedang dalam posisi pemain, dan sedihlah anda kalau anda pada posisi penonton. Nah sekarang tinggal melihat, saya di posisi pemain atau di sisi penonton. Kalau di sisi pemain, berbahagialah anda pemain. Pasti pemain lebih mahir daripada penonton. Oleh karena itu, ketika anda pemain, bahagialah dapat kritikan penonton. Nah itu kalimat itu yang mungkin bagi antum harus diperbaiki. Jangan sedih dikritik penonton. Kenapa? Karena ketika antum dikritik penonton, menunjukkan antum pemain. Mana ada pemain tanpa penonton meriah? Berarti mana ada pemain tanpa kritikan penonton meriah?
Paham mana maksud? Maka tinggal menjadikan bagaimana kritikan itu tidak menjadi sesuatu yang bagi antum nilainya negatif, tapi menjadi alhamdulillah. Kalau saya dikritik berarti saya adalah pemain. Saya lebih mahir daripada dia sebagai penonton yang bisanya ngeritik. Begitu disuruh main nggak mau. Itu loh Pak. Tentu usaha untuk memperbaiki diri itu tetap harus dikerjakan, tetap harus diperbaiki. Tapi intinya adalah jangan sedih dikritik. Wallahi, semua manusia dapat kritikan Pak. Seluruh pemain dapat kritikan. Siapapun dia. Nggak ada orang hidup. Nabi Muhammad saja dikritik. Nabi Muhammad, manusia paling mulia, paling sempurna yang tadi kita katakan. Secara manusia beliau yang paling sempurna, tak ada cacat, tak ada kekurangan, tak ada kesalahan, tak ada kekeliruan dalam hidupnya. Tapi juga tetap dikritik. Tidak hanya sekedar dikritik, lebih daripada itu malah. Oleh karena itu, tak ada perjuangan tanpa kritikan. Jadikan kritikan itu sesuatu yang membahagiakan kita, koreksi diri, perbaiki diri, tapi tidak membuat semangat kita luntur untuk tetap berjuang. Dan ini hanya satu contoh dari saudara kita yang berjuang, dan sebenarnya apabila ingin diperlakukan kepada semuanya, itu terwujud. Wallah terwujud. Maka tinggal ana mengingatkan kepada kita semuanya tanpa terkecuali termasuk diri sendiri, mau jadi pemain atau jadi penonton. Kalau mau jadi penonton, ngeritik aja lalu samain. Tapi itu posisi yang tidak baik. Orang yang suka mengkritik itu biasanya nggak bisa berbuat. Karena hanya dia bisa ngomong. Biasanya seperti itu. Kalau dia disuruh berbuat, dia nggak bisa. Kenapa? Karena Allah setan sedang menghiasinya untuk menjadi penonton saja. Udah kritik sana, kritik sini, kritik sana, kritik sini. Giliran diajak berbuat, diajak berjuang, angkat tangan. Dan jadikanlah kritikan orang yang mengkritik kita sebagai pemain bukan sesuatu yang membuat kita lemah, membuat kita patah semangat, patah arang, tapi jadikan alhamdulillah. Berarti saya yang sedang berjuang dalam sebuah perjuangan ini. Dan tidak ada yang namanya perjuangan tanpa kritikan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa menjadi penyemangat bagi kita semua yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami berikan kesempatan terakhir kepada jamaah sekalian untuk bisa bertanya, dan ini barangkali pertanyaan terakhir untuk pagi hari ini. Di momen ini kami persilakan, monggo. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Purwokerto. Lanjutkan pertanyaan kemarin yang ada di Masjid Bayangkara yang tidak terjawab oleh Ustadz. Begini Ustadz, di masjid kami itu ada grup, istilahnya grup bolang, grup sak-sakan atau grup kesana kemari menjelajahi sisi-sisi hutan, tapi itu dilakukan oleh umahat, ibu-ibu tanpa mahram, Sampai safar. seperti safar, cuma dari daerah sekitar ya. Tak safar Pak? Tidak safar. Nah, umpamanya dari pagi sampai sore umpamanya. Otomatis kan itu kalau tanpa mahram kita mengkhawatirkan, karena kami bagian dari DKI masjid ya. Karena kami menyarankan tidak terlalu banyak mengadakan kegiatan-kegiatan semacam itu, karena kegiatan itu dilakukan sepekan sampai 2 atau 3 kali. Padahal kalau bisa kita 2 3 kali menggunakan waktu pagi sampai sore, terkadang setengah hari. Padahal suami-suami mereka tentunya juga butuh pelayanan dalam hal kegiatan dalam rumah tangga. Di sisi lain, waktu-waktu itu kan tentunya banyak menyita waktu yang bisa saja kewajiban-kewajiban para ibu itu tidak berjalan dengan baik, seperti mendidik anak, mengurus kegiatan rumah tangga dan lain sebagainya, atau belajar, mengaji, menghafal dan lain-lain. Oleh karena itu kami menyarankan pada grup-grup itu
agar kegiatan itu dijarangkan atau tidak terlalu dikedepankan, karena efeknya itu sebagian mereka adalah orang-orang yang masih pemula dalam belajar agama ya, sehingga mereka banyak yang bersolek, kemudian berselfie, mengupload video dan lain sebagainya, dan ini Baik. tentu saja Melangkah kepada pertanyaan. pertanyaannya adalah jawabannya bagaimana hukumnya, intinya begitu. Kayaknya di pertanyaan Bapak udah ada jawabannya tuh. Karena ini Sejauh yang kita dengar dari pertanyaan tadi udah ada jawabannya di situ. umahatnya kan penasaran ya, jadi ingin jawaban dari seorang ustadz. Begitu, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sudah mengiring anak kepada jawaban sudah. Nggak perlu lagi anak jawab kalau memang seperti itu keadaannya seperti yang ditanyakan. Ibu-ibu pergi dari pagi sampai sore, jalan-jalan keliling hutan, entah jalan kaki, entah pakai sepeda. Itu pun tidak sekali dalam 2 pekan. Dalam sepekan, seminggu bisa 3 kali. Wow. Kalau dilakukan sekali dalam 2 tahun mungkin masih oke juga, tapi 3 kali dalam seminggu. Ya, ditambah lagi yang tadi, para suaminya kewalahan. Ditambah anak-anaknya juga merintih. Itu kan pertanyaan tadi kan? Ditambah lagi ternyata perginya bukan hanya untuk sekedar olahraga sehat, tapi selfie, kemudian menghias, berbahagia di media sosial dengan jalan-jalan itu. Yang menderita adalah anak dan suaminya. Itu yang kita dengarkan dari pertanyaan, maka pertanyaan sudah ada jawaban. Wallahu ta'ala alam. Jadi memang sesuatu yang berlebih tidak bagus. Dan wanita semakin banyak dia melakukan kegiatan di luar rumah, semakin banyak melakukan kegiatan di luar rumah, semakin tidak baik. Ini kaedahnya. Oleh karena itu dalam agama Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna. Wahai wanita, berdiam dirilah kalian di rumah. Dinding rumah adalah benteng iman terkuat wanita. Andai para wanita menyadari firman Allah tabaraka wa taala ini. Jadi memang ya sarankan kepada ibu-ibu itu tolong jangan 3 kali dalam seminggu lah. Ya digeser-geser dikit, 3 kali dalam 3 tahun. Ya 3 kali sama-sama boleh juga 3 kali, tapi 3 kali dalam 3 tahun. Jadi kan acara-acara kita yang laki-laki ini nggak punya waktu untuk 3 kali dalam seminggu keliling-keliling hutan. Padahal kita laki-laki. Wallahu ta'ala alam. Ya diperkecil volumenya, diminimalisir jumlah kegiatannya, sehingga memang hanya kegiatan sesaat yang tidak menyita waktu, tidak melalaikan tugas dan kewajiban. Kalau sekali-kali maka seperti yang anak katakan, iya silakan. Sekali setahun, 2 kali dalam setahun mungkin. Ya, sebagai ajang berkumpul, asal jangan safar ya. Asal jangan safar dan tidak pada tempat-tempat yang membahayakan kaum wanita dan tidak diisi dengan ghibah dan namimah. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita seorang mukmin yang hidup untuk berjuang. Wallahi demi Allah, kalau kita tidak ikut, agama Allah ini tidak akan hilang di permukaan bumi. Karena Allah pasti akan tegakkan agamanya pakai kita atau pakai orang lain. Allah akan tegakkan agamanya di permukaan bumi dengan kita atau tanpa kita. Maka kalau kita tidak masuk, kita yang rugi. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.